Halo adik-adik Sobat Ole, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi dengan saya Ibu Iya. Saya akan membahas TO10 TPS bagian penalaran umum. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang salah? Kita akan lihat per optionnya ya. Yang A, 19% dari tenaga kerja global saat ini tidak terkena dampak penutupan tempat kerja. Kita akan lihat di paragraf satunya. Jadi paragraf 1 di sini, berarti kata kuncinya di sini ada 19% tenaga kerja global saat ini tidak terkena dampak penutupan tempat kerja. Berarti kalau begitu, kita lihat ya. 19% di sini berhubungan dengan persentase. Kebalikan dari 81%. Di sana kalimatnya, Organisasi Buruh Internasional melaporkan 81% dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja. Artinya, kalau 81% terkena dampak, berarti sisanya yang 19% tidak terkena dampak. Artinya 19% dari tenaga kerja global saat ini tidak terkena dampak penutupan tempat kerja, itu pernyataan yang benar. Kan pertanyaannya mana yang salah ya? Yang B. Sebagian pekerja dan dunia usaha sedang menghadapi bencana, baik di perekonomian maju maupun berkembang. Di sini kata kuncinya adalah bencana. Oke, sana ada bencana, di mana kalimatnya di soal adalah semua pekerja dan dunia usaha sedang menghadapi bencana, baik di perekonomian maju maupun berkembang. Ingat, ketika ada kalimat semua A adalah B, semua A adalah B, maka sebagian A juga B. Ingat ya, ketika semua A adalah B, maka sebagian A adalah B juga tidak salah. Jadi ketika dikatakan semua pekerja dan dunia usaha sedang menghadapi bencana, baik di perekonomian maju maupun berkembang, ada kalimat sebagian pekerja dan dunia usaha sedang menghadapi bencana, baik di perekonomian maju maupun berkembang, juga benar. Jadi yang B juga benar. Dan yang C, wabah virus corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Di sini kata kuncinya Perang Dunia Kedua. Kita lihat di sini ya. Di sini Perang Dunia Kedua ada di, kalimat ini. Kalimat lengkapnya, bahkan menurut ILO, wabah virus corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Berarti pernyataan yang C, wabah virus corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia Kedua juga pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita ke yang D. Sebagian pekerja dan dunia usaha sedang tidak menghadapi bencana, baik di perekonomian maju maupun berkembang. Ini juga sama ya, kalimatnya masih yang tadi. Semua pekerja dunia usaha sedang menghadapi bencana, baik di perekonomian maju maupun berkembang. Sedangkan sini dibilang, sebagian pekerja dan dunia usaha sedang tidak menghadapi. Padahal semuanya menghadapi ya, jadi tidak ada yang tidak menghadapi. Berarti pernyataan yang salah adalah pernyataan yang ini. Ya, yang D. Jadi untuk nomor 1, jawaban kita adalah D. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 2, jika seorang pekerja berada dalam pekerjaan yang berupah rendah dan berketerampilan rendah, maka hilangnya pendapatan secara mendadak menghancurkan kehidupannya. Jika Mr. Z kehilangan pendapatan namun tidak menghancurkan kehidupannya, maka kesimpulan yang tepat adalah, oke, di sini ya kita menarikkan kesimpulan. Kita akan lihat di sini. Di sini upah rendah dan keterampilan rendah menyebabkan kehancuran. Ya, hilangnya pendapatan menghancurkan kehidupan. Jadi, kalau seorang pekerja berada di pekerjaan yang berupa rendah dan keterampilan rendah, katanya, maka pendapatannya akan menghancurkan kehidupan. Nah, sekarang Mr. Z kehilangan pendapatan namun tidak menghancurkan. Ya, tidak menghancurkan berarti di sini adalah negasi dari kalimat yang kedua. Tidak menghancurkan. Berarti kalau begitu ketika dia tidak menghancurkan, maka kesimpulannya adalah negasi dari pernyataan yang pertama, yaitu tidak upah rendah dan keterampilan rendah. Ingat, kalau misalnya ada negasi dari pernyataan P dan Q,
maka dia akan menjadi negasi P atau negasi Q. Jadi akan berubah menjadi upah tidak rendah atau keterampilan tidak rendah. Jadi kesimpulannya adalah jika Mr. Z kehilangan pendapatan namun tidak menghancurkan kehidupan, maka kesimpulan yang tepat adalah Mr. Z upahnya tidak rendah atau keterampilannya tidak rendah. Berarti jawaban kita adalah yang C ya. Mr. Z berada dalam pekerjaan yang berupah tidak rendah atau berketerampilan tidak rendah. Soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan berikut yang salah? Kita lihat ya paragraf 2-nya. Oke, kita akan cek mulai dari option yang A. Jumlah perusahaan di DKI Jakarta yang merupakan pekerja untuk sementara waktu lebih banyak dibandingkan perusahaan yang memberikan PHK. Kita lihat di sini ya, yang membicarakan tentang jumlah karyawan yang masih bekerja dan di PHK ada di kalimat ini. Ya, katanya rinciannya 30.130 pekerja dari 3.348 perusahaan terkena PHK dan 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan terpaksa dirumahkan. Jadi, perusahaan yang merumahkan pekerja lebih banyak karena yang merumahkan pekerja ada 14.697, sedangkan yang perusahaan yang memberikan PHK ada 3.348 ya. Jadi pernyataan pertama itu benar yang A. Sekarang yang kedua. Katanya selisih jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sementara waktu dan PHK di DKI Jakarta adalah 102.142 pekerja. Kita lihat di sini. Yang dirumahkan itu ada 132.279 dan yang di PHK ada 30.137. Kalau kita lihat selisihnya 102.142. Pernyataan yang B juga benar. Dan yang C, jumlah pekerja di DKI Jakarta yang terkena PHK lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja yang dirumahkan. Itu juga benar ya. Jumlah pekerja yang terkena PHK kan tadi hanya 30.000, sedangkan yang dirumahkan mencapai 132.000. Itu juga benar. Kemudian yang D, perbandingan tenaga kerja yang terkena PHK dan dirumahkan sekitar 1:5. Di sini jumlah tenaga kerjanya ya, yang dirumahkan 132.000, PHK 30.000. Kalau kita lihat perbandingannya sekitar, sederhanakan saja ya, 4:1. Jadi harusnya 1:4, sedangkan ini 1:5. Berarti pernyataan yang salah adalah pernyataan yang D. Soal nomor 4. Pernyataan yang benar berdasarkan paragraf ketiga adalah, kita lihat di sini ya, option A, B, C, D, E ini mirip semua ya. Jadi ini pernyataannya mana kita akan ambil yang kongruen atau ekivalen, yang ekivalen dengan pernyataan yang ada di kalimat. Oke, di paragraf ketiga nih yang berhubungan dengan kalimat ini adalah, kita lihat ya, kata kuncinya di sana efisiensi. Di sini efisiensi ada di kalimat ini, berarti kalimatnya adalah jika dunia industri melemah, maka perusahaan melakukan efisiensi berupa tindakan PHK dan merumahkan karyawan. Jadi, kita ambil kalimat ini, jika dunia industri melemah, maka perusahaan melakukan efisiensi berupa tindakan PHK dan merumahkan karyawannya. Industri melemah, kita anggap kalimat awalnya. Ya, jadi di sini misalnya P-nya. Melakukan efisiensi, kita misalkan dia Q-nya. Jadi ada pernyataan implikasi jika P maka Q. Jika P maka Q itu ekivalen dengan yang mana? Jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Berarti negasi Q melakukan efisiensi akan menjadi tidak melakukan efisiensi dan negasi P-nya industri tidak melemah. Tapi dibalik ya. Jadi jika tidak melakukan efisiensi maka industri tidak melemah. Kita lihat di sini. Ya, jadi masih jika maka masih implikasi antara A dan D. Di sana kata kuncinya tadi tidak melakukan efisiensi, maka industri tidak melemah.
Sedangkan yang A, jika perusahaan melakukan efisiensi. Berarti salah, karena harusnya tidak melakukan efisiensi. Berarti yang A salah. Dan yang D kita lihat, maka dunia industri melemah. Padahal harusnya dunia industri tidak melemah. Jadi yang D juga salah. Nah, setelah A dan D salah, tidak ada lagi yang jika maka. Tapi ingat, implikasi ada lagi yang ekuivalen dengan dia, yaitu pernyataan negasi P atau Q. Jadi jika P maka Q itu ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Berarti negasi P, pernyataan awal industri lemah. Berarti negasinya industri tidak lemah, atau pernyataan kedua tetap melakukan efisiensi. Lihat sini di option B, C, E. Ya, dunia industri tidak melemah dan. Padahal harusnya atau. Berarti yang B juga kurang tepat. C dan E, dunia industri melemah dan. Di sini juga sama ya. Dan. Padahal harusnya industri tidak melemah atau. Berarti yang E juga salah. Yang C berarti dunia industri tidak melemah atau perusahaan melakukan efisiensi. Jadi nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 5. Berdasarkan paragraf 4, perusahaan yang paling banyak menyumbang angka PHK di Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang A. Perdagangan dan pertanian, B. Jasa dan perindustrian, C. Perdagangan dan pendidikan, D. Perdagangan dan jasa, E. Jasa dan pertanian. Kita lihat ya, di sini paragraf keempat. Di sana kata kuncinya adalah angka PHK. Sehingga di sini angka PHK ada di kalimat di sana perusahaan yang paling banyak menyumbang angka PHK di Kota Palembang yaitu sektor perdagangan besar hingga mikro dan sektor jasa. Berarti untuk nomor 5 ini jawaban kita adalah yang D. Soal nomor 6. Pada paragraf keempat disebutkan, semua perusahaan beralasan merumahkan para pekerjanya karena perusahaan tidak mampu menutupi biaya operasional. Seandainya pernyataan itu tidak benar, maka manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar? Jadi, pertanyaan itu tidak benar jika semua perusahaan beralasan merumahkan para pekerja karena perusahaan tidak mampu menutupi biaya operasional, mana yang sama dengan itu, gitu ya. Kita lihat sini. Semua perusahaan merumahkan. Tidak benar semua perusahaan merumahkan, gitu. Sama dengan apa? Diingat. Ketika ada kalimat tidak semua A adalah B, tidak semua A adalah B, itu akan ekuivalen atau sama dengan ada A yang bukan B. Jadi tidak semua itu berubah jadi ada, A adalah B berubah jadi A yang bukan B. Sehingga tidak semua perusahaan merumahkan itu ada berubah jadi ada perusahaan yang tidak merumahkan. Ya, di sini ada perusahaan yang tidak merumahkan, sebagian perusahaan merumahkan, beberapa perusahaan tidak merumahkan, semua perusahaan merumahkan. Jadi yang mungkin benar adalah B, C, D. Karena ingat, ada itu sama dengan beberapa, sama dengan sebagian, sama dengan sementara. Jadi ketika ada perusahaan tidak merumahkan, boleh berubah jadi beberapa tidak merumahkan atau sebagian tidak merumahkan. Yang B, sebagian perusahaan merumahkan, salah. Yang C, ada perusahaan merumahkan, juga salah. Yang D, beberapa perusahaan beralasan tidak merumahkan para pekerjanya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 7. Berikut merupakan yang bukan merupakan langkah pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 adalah, lihat sini ya, langkah pemerintahnya. Kita lihat dari yang pertama, Kementerian Tenaga Kerja mengadakan program padat karya dan program tenaga kerja mandiri. Lihat sini dia, di Kementerian Tenaga Kerja mengadakan program padat karya dan program tenaga kerja mandiri, benar. Berarti yang A benar. Dan yang B, Kementerian Sosial memberikan bantuan tunai berupa uang tunai dan sembako. Betul ya, Kementerian Sosial memberikan bantuan langsung tunai dan juga bantuan sembako, juga benar.
Kemudian pemberian kartu prakerja. Nah, di sini ada ya, di bantuan reguler, di sana ada pemberian kartu prakerja. Kemudian melakukan pendataan pekerja yang di-PHK dan dirumahkan. Kementerian Tenaga Kerja melakukan atau mendata pekerja yang di-PHK atau dirumahkan juga benar. Berarti yang E, memberikan listrik gratis untuk semua. Kita lihat sini, PLN memang memberikan listrik gratis, tapi tidak untuk semua pengguna ya, hanya untuk pelanggan dengan daya 450 volt ampere. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 8. Berdasarkan infografis pada bacaan, manakah pernyataan yang tidak benar mengenai data pekerja di Indonesia yang mengalami PHK dan dirumahkan berdasarkan data di atas? Kita lihat ya. Untuk yang A, jumlah pekerja Indonesia yang dirumahkan lebih dominan dibandingkan dengan jumlah pekerja yang di-PHK di berbagai sektor. Kita lihat ya. Jadi, yang dirumahkan itu ada 873.090 pekerja, sedangkan yang di-PHK 137.000 ya. Berarti jumlah pekerja yang dirumahkan lebih dominan, itu benar. Dan yang B, dari 74.430 perusahaan, rata-rata sekitar 16 karyawan yang dirumahkan. Jadi dari 1,2 juta, itu tuh dari 74.000 ya, tinggal kita bagi ya. 1,2 juta dibagi 74.000, ya berarti sekitar ya. Sekitar 16 karyawan. Walaupun angkanya tidak pasti ya, sekitar 16 karyawan. Kita lihat dulu opsi yang lain. Opsi yang C, lebih banyak perusahaan yang merumahkan pekerja untuk sementara waktu dibandingkan melakukan PHK. Hati-hati, di sini yang dibicarakan perusahaannya. Kita lihat sini. Ya. Kalau untuk pekerja, yang dirumahkan lebih banyak dibandingkan yang di PHK. Tapi untuk perusahaan yang merumahkan hanya 17.224, sedangkan yang mem-PHK 22.753. Jadi, perusahaan yang merumahkan itu malahan lebih sedikit harusnya. Jadi dibilangnya perusahaan yang merumahkan lebih banyak. Berarti yang tidak benar itu adalah yang C. Soal nomor 9. Berdasarkan paragraf pertama, maka pernyataan yang tepat adalah, kita lihat ya. Di sini opsi yang A, kasus Ebola tidak bisa dijadikan acuan Indonesia menghadapi akibat pandemi COVID-19 untuk mencegah anak putus sekolah. Di sini kata kuncinya kasus Ebola. Di paragraf kasus Ebola di sana, jadi kalimatnya di kalimat pertama, kasus Ebola di Afrika yang melahirkan anak rentan putus sekolah harus menjadi pelajaran bagi Indonesia di tengah menghadapi pandemi. Sedangkan opsi A dibilangnya tidak bisa dijadikan acuan, sedangkan harus menjadi pelajaran, berarti harus menjadi acuan. Berarti yang A tidak tepat. Yang kedua, kondisi ekonomi yang kurang adalah satu-satunya alasan anak putus sekolah. Lihat sini ya, jadi kata kuncinya kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ada beberapa kata. Sini ada beberapa kalimat. Nah, kondisi ekonomi. Kalimat yang paling bawah ya. Kondisi ekonomi menjadi penyebab utama bagi sebagian besar anak Indonesia yang putus sekolah. Sedangkan di sana dibilangnya adalah kondisi ekonomi satu-satunya. Sedangkan bukan satu-satunya, tapi merupakan penyebab utama. Bisa jadi ada lagi alasan yang lain ya. Jadi bukan satu-satunya juga berarti kurang tepat. Dan yang C, anak-anak terpaksa harus bekerja karena kondisi ekonomi akibat pandemi Ebola. Lihat sini ya. Kesulitan ekonomi yang dirasakan keluarga sama pandemi memaksa anak-anak putus sekolah, memaksa anak-anak bekerja. Jadi kesulitan ekonomi akibat epidemi Ebola juga memaksa anak-anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berarti benar ya, karena dia memaksa berarti anak-anaknya terpaksa harus bekerja karena kondisi ekonomi akibat pandemi Ebola. Jadi nomor 9 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 10. Berdasarkan paragraf pertama, jika angka putus sekolah yang meningkat tidak menjadi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini di tengah pandemi ini,
maka kesimpulan yang paling tepat adalah, kita lihat dulu ya, di paragraf pertama, kalimat yang berhubungan dengan kalimat ini. Di sini kita ambil kata kuncinya diantisipasi. Kita lihat, kita cari. Nah, ternyata ada di sana. Jadi kalimatnya, jika dalam kondisi normal sebelum pandemi, angka putus sekolah meningkat, maka angka putus sekolah yang meningkat menjadi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini di tengah pandemi ini. Lihat kalimatnya ya. Jadi, yang kita anggap sebagai kalimat P-nya, sebelum pandemi, angka putus sekolah meningkat. Pernyataan Q-nya, maka akan menjadi ancaman. Gitu? Nah, sedangkan di sini di soalnya, jika angka putus sekolah yang meningkat tidak menjadi ancaman. Berarti kalau tidak menjadi ancaman, akan menjadi negasi dari pernyataan kedua ya. Diingat, di modus tollens itu jika P maka Q, kemudian negasi Q terjadi, maka kesimpulannya negasi P. Berarti kesimpulannya adalah kondisi normal anak putus sekolah tidak meningkat. Jadi sebelum pandemi, berarti kan kondisi normal anak putus sekolah tidak meningkat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Dalam kondisi normal sebelum pandemi, angka putus sekolah tidak meningkat. Oke, cukup jelas ya. Soal nomor 11. Berdasarkan paragraf kedua, saat ini kondisi perekonomian tidak menurun. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah, kita lihat ya, di sini dibicarakan tentang perekonomian yang tidak menurun. Di sini kalimat perekonomian menurun ada di kalimat ini. Jika tidak diantisipasi penurunan pendapatan pekerja informal, maka kondisi perekonomian keluarga akan menurun. Jika kondisi perekonomian keluarga menurun, maka pendidikan anak akan terganggu. Kita lihat ya. Jadi kalau penurunan tidak diantisipasi, akan menyebabkan perekonomian turun. Jika perekonomian turun, akan menyebabkan pendidikan terganggu. Di sini di soalnya itu adalah jika saat ini kondisi perekonomian tidak menurun. Berarti yang terjadi adalah yang ini. Negasi dari pernyataan yang kedua. Ingat ya, jika P maka Q, jika Q maka R. Ketika yang terjadi negasi Q, maka yang pasti terjadi adalah negasi dari P. Jadi tidak bisa kita ngambil kesimpulan ke depannya, ngambilnya kalau tidak, ngambil kesimpulannya ke belakang. Berarti perekonomian tidak diantisipasi akan menjadi penurunan dapat diantisipasi. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 ini adalah yang D. Soal nomor 12. Berdasarkan paragraf ketiga, maka pernyataan yang paling tepat adalah, kita lihat ya di sini, kita lihat satu persatu opsinya ya, karena per option beda kalimatnya. Jadi yang pertama katanya, menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja yang harus dirumahkan di tengah pandemi COVID-19 hingga pekan ketiga April lalu belum mencapai 2 juta orang. Sini kata kuncinya 2 juta. Di sini ada kata 2 juta sini ya. Di paragrafnya, menurut catatan kementerian, lebih dari 2 juta pekerja harus dirumahkan. Sedangkan option yang A katanya belum mencapai 2 juta. Berarti kalau gitu yang A kurang tepat. Yang B, pekerja formal yang dirumahkan sudah pasti akan mendapat hak yang sama dengan kelompok informal dari keluarga miskin. Kita lihat ya, berhubungan dengan pekerja formal dan kelompok informal. Nah, di sana ada pekerja formal yang dirumahkan belum tentu mendapat bantuan dana untuk pendidikan anak. Di sini, pekerja formal yang dirumahkan sudah pasti akan mendapat. Sudah pasti tidak sama ya. Kalau di paragrafnya belum tentu dapat, sedangkan di soalnya sudah pasti mendapat. Berarti yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, anak yang orang tuanya bekerja di bidang formal tapi dirumahkan tanpa penghasilan juga rentan putus sekolah. Nah, di sini dikatakan, kelompok yang rentan selanjutnya adalah pelajar dengan orang tua yang bekerja di sektor formal tetapi harus dirumahkan tanpa penghasilan. Berarti pernyataan yang paling tepat sesuai dengan paragraf ketiga adalah pernyataan yang C.
Soal nomor 13. Berdasarkan wacana di atas yang tidak termasuk kelompok rentan yang berpotensi mengalami putus sekolah karena persoalan biaya di tengah kondisi saat ini adalah, kita lihat ya, yang tidak termasuk pertanyaannya. Di paragraf di wacana itu, yang pertama katanya kelompok rentan. Ada beberapa kelompok rentan yang berpotensi mengalami putus sekolah. Nah, kelompok yang pertama adalah pelajar yang orang tuanya bekerja di sektor informal, buruh, pedagang, eh, supir angkutan umum ya, pengemudi ojek dan sebagainya. Berarti opsi yang A benar. Kemudian, kelompok rentan selanjutnya adalah pelajar yang orang tuanya bekerja di sektor formal, tetapi harus dirumahkan tanpa penghasilan. Ya, berarti kalau gitu yang C juga benar. Pelajar dengan orang tua yang bekerja sektor formal yang dirumahkan tanpa penghasilan. Kemudian, yang selanjutnya adalah pelajar dari kalangan ekonomi menengah, tapi orang tua atau kepala keluarganya sedang sakit atau meninggal. Berarti yang B juga benar, termasuk. Dan yang terakhir yaitu anak-anak yang selama ini bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Berarti pelajar yang selama ini bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Berarti yang D juga benar. Jadi yang tidak tepat adalah yang E, yaitu pelajar dengan kelompok orang tua bekerja di sektor formal dan harus bekerja di rumah. Soal nomor 14. Berdasarkan diagram di atas, penyebab terbanyak anak putus sekolah yaitu karena, kita lihat ya, yang paling banyak ya berarti yang barnya paling banyak, paling panjang. Sini kita lihat untuk laki-laki dan perempuan sama ya, ternyata penyebab terbanyak anak putus sekolah yaitu karena tidak ada biaya. Jadi nomor 14 jawabannya adalah yang B. Sangat mudah ya, nomor 14. Nah, kita lanjut ke nomor 15. Berdasarkan data di atas, maka kesimpulan yang tidak tepat, hati-hati. Kita lihat opsi yang A. Yang A di sana anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki yang putus sekolah karena menikah. Kita lihat ya. Di sini anak perempuan 12,09%, sedangkan laki-laki hanya 0,43%. Berarti betul ya, persentase anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki yang putus sekolah karena menikah. Dan yang A-nya selisih persentase terkecil alasan putus sekolah antara anak laki-laki dan anak perempuan lah karena disabilitas. Kita lihat sini ya. Untuk disabilitas selisihnya 1,28, sedangkan untuk sekolah jauh selisihnya 0,02. Jadi harusnya selisih persentase terkecil itu adalah karena sekolah jauh, bukan karena disabilitas. Berarti yang B itulah kesimpulan yang tidak tepat. Jadi jawabannya bisa yang B. Tetapi hati-hati, maaf sekali ya, untuk yang nomor 15 ini ada dua pernyataan yang tidak tepat, yaitu yang E. Di sini menikah adalah penyebab terkecil anak putus sekolah, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Di sini menikah 12,09%, untuk yang perempuan, yang laki-laki 0,43%. Untuk yang laki-laki memang itu yang paling kecil, tapi untuk perempuan di sana ada, yaitu malu karena ekonomi lah yang paling kecil. Jadi yang E juga tidak tepat. Jadi nomor 15 ini jawabannya ada dua, dan untuk nomor 15 ini sudah dianulir ya, jadi tidak akan mempengaruhi ke skor akhir. Dan selanjutnya, nomor jika terdapat 2.000 anak perempuan yang putus sekolah, maka selisih anak perempuan yang putus sekolah karena bekerja dengan yang menikah adalah, nah kita lihat sini ya, untuk yang perempuan, kita lihat yang putus sekolah karena bekerja, ada 13,34%, kemudian yang menikah ada 12,09%, di mana selisih dari persentasenya adalah 1,25%. Jadi, jika terdapat 2.000 anak perempuan yang putus sekolah, maka selisihnya kita bisa hitung. Dari 2.000 anak itu 1,25%-nya. Berarti 1,25/100 kali 2.000. Ada 25 anak. Jadi nomor 16 ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 17.
37, 39, 78, 76, 78, X, 154, 156. Barisan di atas mempunyai pola tertentu. Manakah bilangan berikut yang tepat untuk menggantikan X? Kita lihat ya, biasakan dulu hubungannya sedikit-sedikit dulu. Yang dekat dulu, 37 ke 39 itu bertambah 2. 39 ke 78 itu dikali 2. 78 ke 76-nya dikurangi 2. Lihat polanya. 76 ke 78 ternyata tambah 2 lagi. Berarti kita mencari pola 78 ke X dan X 154. Dan ternyata 154 ke 156-nya dikurangi 2. Tambah 2 maksudnya. Jadi kalau begitu, kita lihat polanya ternyata berulang ya. Ada plus 2, plus 2, plus 2. Berarti untuk mengisi yang kosong ini bisa kita coba polanya adalah kali 2 kurang 2. 78 kali 2 156 dan 156 dikurangi 2-nya betul 154. Jadi untuk nomor 17 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, tidak terlalu sulit ya. Nomor 18. 10, 14, 12, 13. Berdasarkan bilangan di atas mempunyai pola tertentu. Manakah bilangan berikut yang tepat untuk menggantikan X? Dari sini, 18 ke 10 itu dikurang 8. 10 ke 14-nya tambah 4. 14 ke 12-nya dikurangi 2. 12 ke 13-nya ditambah 1. Lihat polanya di sini. Min 8 plus 4, min 2 plus 1. Kita cari. Polanya kira-kira 13 ke X diapakan ya? Apakah dia berpola? Ya. Polanya dapat min 8 ke plus 4, kita bagi dengan min 2. Min 8 dibagi min 2 plus 4. Berarti 4 dibagi min 2, min 2. Min 2 dibagi min 2 plus 1, berarti plus 1 dibagi min 2 adalah min setengah. Berarti tinggal 13 min setengah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 12,5, yaitu yang E. Soal nomor 19. Nilai 6 dalam lingkaran P adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar lingkaran P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam lingkaran Q yang paling tepat adalah, lihat sini ya, di P itu 54, 12, dan 4 menghasilkan 6. Kira-kira hubungannya gimana? 12 kali 4 itu 48, dan 54 kalau kita kurang dengan 12 kali 4 itu hasilnya 6. Jadi polanya adalah bilangan yang atas kurangi perkalian dari dua buah bilangan di bawahnya. Berarti 121 dikurang 9 kali 13. Jadi 121 kurang 117 adalah 4. Jadi untuk nomor 19 jawaban kita adalah yang A. Oke. Tidak terlalu sulit ya. Nomor 20. Nilai 1 dalam lingkaran P katanya adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar lingkaran dan operasi yang diterapkan untuk gambar R dan Q ini juga sama, di mana untuk yang R operasi di luar lingkaran itu menghasilkan angka 2. Nah, operasinya harus sama. Tidak dengan P saja, tapi dengan R juga harus sama. Lihat sini ya, 9 dihubungkan dengan 6 dan 3, 12, 8, 16. Hubungannya kira-kira apa? Penghasilan angka 1, penghasilan angka 2. Lihat sini. Ya, sebenarnya penghasilan angka 1 itu banyak ya, bisa 9 dibagi ini tambah ini juga bisa. Cuma nanti di sini nggak berhubungan. Tapi hubungannya karena harus sama, kita nyari hubungan yang lain. Ternyata hubungannya 6 dibagi 9 kurang 3. 6 dibagi 6 itu 1. Dan 18 dibagi 16 kurang 12 bagi 4 itu 2. Berarti untuk yang tengah ini 12 dibagi oleh 16 kurang 4. 16 kurang 4 itu 12 ya. 12 dibagi 12 itu 1. Berarti nomor yang 20, jawaban kita yaitu sama. Itu jawabannya adalah 1. Oke, ya mudah-mudahan setelah lihat pembahasan ini, ada pencerahan ya yang awalnya, soal seperti dikerjakan seperti apa, diingat kembali. Oke, sekian pembahasan TO10 sub bagian penalaran umum. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembahasan TO selanjutnya.